Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Anissa Safira, Alvina Damayanti, Namira Lutania Putri, dan Nida Alhuriyah ingin mempresentasikan materi penelitian kuantitatif, yaitu ada definisi konseptual dan definisi operasional, cara menyusun instrumen, langkah-langkah penyusunan angket, dan uji coba instrumen yaitu validitas dan reliabilitas. Dan saya Alvina Damayanti akan menjelaskan definisi konseptual. Apa itu definisi konseptual? Yaitu dasar yang digunakan dalam menyusun instrumen pengumpulan data agar tidak kehilangan arah berdasarkan teori dari berbagai sumber atau referensi dan disintesiskan. Nah, di sini ada beberapa menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Singarimbun dan Effendi. Nah, menurut Singarimbun dan Effendi, definisi konseptual adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Nah, yang kedua ada menurut Sugiono. Menurut Sugiono, definisi konseptual yaitu variabel merupakan suatu atribut, sifat, ataupun nilai dari orang, objek yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi operasional. Apa sih definisi operasional itu? Definisi operasional dibuat berdasarkan definisi konseptual yang merupakan pernyataan mengenai variabel, cara pengukuran dan alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran berdasarkan karakteristik yang diamati, yang berisi indikator dari suatu variabel, dan ditentukan berdasarkan parameter yang dijadikan ukuran dalam penelitian. Intinya, definisi operasional ini dimaksudkan untuk menjabarkan variabel-variabel yang timbul dari suatu penelitian ke dalam indikator-indikator yang lebih terperinci. Definisi operasional menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sugiono. Menurut Sugiono, tahun 2015, pengertian definisi operasional dalam variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang kedua, menurut Hofer. Menurut Hofer, pengertian operasional yaitu memuat identifikasi sesuatu hal yang bersifat atau variabel sehingga dapat digunakan untuk penelitian atau observasi. Dan yang terakhir, menurut Asep Hermawan. Pengertian operasional menurut Asep Hermawan adalah penjelasan tentang bagaimana kita dapat mengukur suatu variabel. Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan angka-angka maupun atribut-atribut tertentu. Jadi, definisi operasional digunakan untuk menyamakan kemungkinan pengertian yang beragam antara peneliti dengan orang yang membaca penelitiannya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka definisi operasional disusun dalam suatu penelitian. Selanjutnya, menyusun instrumen. Seorang peneliti harus mampu membuat instrumen yang akan digunakan untuk sebuah penelitian. Cara menyusun instrumen penelitian bisa dimulai dari mengkaji teori dan dilanjutkan dengan pendefinisian operasional variabel, dan selanjutnya menentukan indikator yang akan diukur. Dari indikator inilah kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Dan menurut Sugiono tahun 2013, untuk memudahkan penyusunan instrumen, maka perlu digunakan matrik pengembangan instrumen atau kisi-kisi instrumen. Peneliti bisa mengembangkan instrumen dengan cara yang pertama, susun spesifikasi alat ukur. Yang kedua, tulis pertanyaan atau kuesioner. Yang ketiga, telaah pertanyaan. Yang keempat, uji coba kuesioner. Yang kelima,
analisis butir instrumen. Yang keenam, rakit instrumen. Yang ketujuh, ukur instrumen. Dan yang terakhir, mentafsirkan hasil penelitian. Seorang peneliti membutuhkan wawasan yang luas dan mendalam terkait variabel yang diteliti dan teori-teori yang mendukung. Peneliti dapat membaca berbagai referensi dari berbagai sumber. Penggunaan teori yang dipilih juga harus cermat agar mampu menghasilkan indikator yang valid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Al-Huriyah dengan NPM 2019-12-50712. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyusunan angket atau kuesioner. Yang pertama, tentukan variabel-variabel yang dipakai dalam penelitian. Variabel ini dapat tercermin pada judul penelitian. Yang kedua, jabarkan variabel tersebut menjadi subvariabel atau dimensi. Yang ketiga, jabarkan subvariabel atau dimensi tersebut menjadi indikator-indikator. Yang keempat, jabarkan indikator tersebut menjadi deskriptor. Yang kelima, membuat kisi-kisi yang memuat variabel, subvariabel, indikator, deskriptor, nomor item. Yang keenam, seluruh butir-butir pernyataan atau pertanyaan yang selesai ditentukan selanjutnya ditempatkan pada lembaran instrumen seperti angket atau kuesioner. Dan adapun contohnya, seorang peneliti akan meneliti tentang hubungan motivasi belajar siswa dengan hasil belajar bahasa Inggris siswa. Penelitian ini dilakukan terhadap siswa kelas 8 di suatu SMP. Dari judul dapat ditentukan variabel. 1. Variabel terikat dependent hasil belajar bahasa Inggris. 2. Variabel bebas independent motivasi belajar. Dan adapun tabel variabel teknik instrumen. Variabel berisikan motivasi belajar hasil belajar matematika, sedangkan teknik berisikan angket atau kuesioner, tes atau dokumentasi, dan selanjutnya instrumen yaitu berisi pernyataan dan pertanyaan, butir soal atau dokumen. Contoh kisi-kisi angket: variabel, subvariabel atau dimensi, indikator, deskriptor, nomor item. Motivasi, ketekunan dalam belajar, kehadiran di sekolah. 1. Saya hadir di sekolah sebelum bel berbunyi. 2. Jika malas, saya tidak masuk sekolah. 3. Saya merasa rugi jika tidak masuk sekolah. 4. Jika guru sudah lebih dulu berada di kelas, saya memilih tidak masuk. Indikator, mengikuti PBM di kelas. 5. Saya mengikuti pelajaran sampai jam terakhir. 6. Saya tidak mengikuti pelajaran jika tidak saya sukai. 7. Saya mengikuti pelajaran siapapun guru yang mengajar. 8. Saya keluar kelas saat pelajaran berlangsung. Dan adapun contoh angketnya, pernyataan variabel motivasi, alternatif jawaban yaitu SS sangat setuju, ST setuju, RG ragu-ragu, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Nomor 1, saya hadir di sekolah sebelum bel masuk berbunyi. 2. Jika malas, saya tidak masuk sekolah. 3. Saya merasa rugi jika tidak masuk sekolah. 4. Jika guru lebih dulu berada di kelas, maka saya cenderung memilih tidak masuk. 5. Saya berusaha untuk selalu hadir di sekolah. 6. Saya mengikuti pelajaran sekolah sampai jam pelajaran terakhir. 7. Saya tidak mengikuti pelajaran jika pelajaran itu tidak saya sukai. 8. Saya tetap mengikuti pelajaran siapapun guru yang mengajarnya. Di sini, suatu instrumen atau pengukuran dikatakan valid jika instrumen dapat mengukur dengan tepat apa yang hendak diukur. Menurut Arikunto 2016, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau kesohihan suatu alat ukur. Cukup sekian penjelasan dari saya.
dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Anissa Sapira. Saya Anissa Sapira, materi selanjutnya yaitu uji coba instrumen, validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas untuk mengetahui apakah butir instrumen yang digunakan memang dapat mengukur secara tepat sesuatu yang akan diukur tersebut. Sedangkan untuk reliabilitas adalah untuk menguji sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Contoh, respondennya ada 8, nomor butir soal 10. Uji validitas dan reliabilitas dari data tersebut. Di sini kami menggunakan uji butir instrumen bentuk skala Goodman. Masukkan ke dalam tabel seperti berikut. Di tabel ada nomor, yaitu menunjukkan jumlah responden 1 sampai 8 dan nomor butir soal 1 sampai 10. Angka 1 pada tabel menunjukkan jawaban yang dijawab dengan benar, sedangkan 0 untuk jawaban yang dijawab salah. Jumlah responden yang menjawab benar pada nomor butir soal 1 ada 6, nomor butir 2 ada 6, nomor butir 3 ada 4, nomor butir 4 ada 5, nomor butir 5 ada 7, nomor butir 6 ada 6, nomor butir 7 ada 7, nomor butir 8 ada 5, nomor butir 9 ada 6, dan nomor butir 10 ada 6. Selanjutnya, kita jumlahkan. 6 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 6. Sehingga didapatkan hasil sebanyak 58. Setelah itu, di samping kanan ada XT. XT ini hasil jawaban benar nomor butir soal dari responden 1 sampai 8. Responden 1 menjawab jawaban benar sebanyak 7. Responden 2 sebanyak 7, responden 3 sebanyak 6, responden 4 sebanyak 8, responden 5 sebanyak 6, responden 6 sebanyak 7, responden 7 sebanyak 7, dan responden 8 sebanyak 10. Hasilnya sama dengan jawaban butir soal tadi, yaitu sebanyak 58. Kemudian, XT ini dikuadratkan. 7 pangkat 2 sama dengan 49, 6 pangkat 2 sama dengan 36, 8 pangkat 2 sama dengan 64, 10 pangkat 2 sama dengan 100. Jumlah hasil dari XT kuadrat ini yaitu 432. Setelah itu mencari X dikurangi X bar. Untuk mencari X bar yaitu jumlah X dibagi N. Jadi 58 dibagi 8. 8 itu yaitu jumlah responden. Jadi hasilnya 7,25. Jadi 7 dikurangi 7,25 sama dengan min 0,25. 6 dikurangi 7,25 sama dengan min 1,25. 8 dikurangi 7,25 sama dengan 0,75. Dan 10 dikurangi 7,25 sama dengan 2,75. Jumlah keseluruhan dari X dikurangi X bar yaitu 0. Setelah itu kita mencari hasil dari X dikurangi X bar pangkat 2. Min 0,25 pangkat 2 sama dengan 0,0625. Min 1,25 pangkat 2 sama dengan 1,5625. Dan seterusnya, seperti yang bisa kita lihat pada tabel. Jadi jumlah dari X dikurangi X bar pangkat 2 yaitu 11,5. Nah, di bagian bawah tabel ada P, Q, dan P kali Q. P ini adalah proporsi subjek yang menjawab betul dalam tiap butir soal. Q adalah proporsi subjek yang menjawab salah dalam tiap butir. Pada butir soal 1, jawaban benarnya ada 6, kemudian dibagi dengan jumlah responden. Jadi, 6 dibagi 8 sama dengan 0,750. Pada butir soal 1, jawaban salahnya ada 2. Jadi, 2 dibagi 8 sama dengan 0,250. Begitu juga cara menghitung
P dan Q pada butir soal 2 sampai dengan 10. Nah, hasil dari P dan Q ini dikalikan. 0,750 dikali 0,250 sama dengan 0,188 dan seterusnya. Jumlah dari P dikali Q ini adalah 1,875. Sebelum menentukan validitas dan reliabilitas dari data tersebut, kita harus mencari R tabel terlebih dahulu. Mencari R tabel dengan alfa 0,05 atau 5% dan N-nya 8. Maka diperoleh R tabel 0,707. Kita uji validitasnya. Diketahui XT sama dengan 58 dibagi 8 sama dengan 7,25. ST sama dengan akar sigma XI dikurangi X bar pangkat 2 dibagi N dikurangi 1 sama dengan akar 11,5 dibagi 8 dikurangi 1 sama dengan 1,2817. A. Butir 1. X1 sama dengan 7 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 10 dibagi 6 sama dengan 7,5. Selanjutnya kita masukkan rumus R bis. R bis sama dengan XI dikurangi XT per ST dikali akar P per Q. R bis sama dengan 7,5 dikurang 7,25 per 1,28 dikali akar 0,75 dibagi 0,25 sama dengan 0,1953 dikali 1,732 sama dengan 0,338. Karena R hitung 0,338 lebih kecil dari R tabel 0,707, maka tidak valid. B. Butir 2. X2 sama dengan 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 10 dibagi 6 sama dengan 7,5. R bis sama dengan 7,5 dikurangi 7,25 per 1,28 dikali akar 0,75 per 0,25 sama dengan 0,1953 dikali 1,732 sama dengan 0,338. Karena R hitung 0,338 lebih kecil dari R tabel 0,707, maka tidak valid. C. Butir 3. X3 sama dengan 7 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 10 dibagi 4 sama dengan 8. R bis sama dengan 8 dikurangi 7,25 per 1,28 dikali akar 0,5 per 0,5 sama dengan 0,5859 dikali 1 sama dengan 0,5859. Karena R hitung 0,5859 lebih kecil dari R tabel 0,707, maka tidak valid. Selanjutnya, uji reliabilitas dengan menggunakan rumus KR20. R sama dengan K per K dikurangi 1 dalam kurung 1 dikurangi sigma PQ per S kuadrat. Keterangan R, reliabilitas. K, banyaknya butir soal. P, proporsi subjek menjawab betul dalam tiap butir. Q, proporsi subjek yang menjawab salah dalam tiap butir. S kuadrat varians. Sigma PQ, jumlah total P dan Q pada masing-masing butir yang sudah dikalikan. Setelah itu kita cari R-nya. Diketahui N sama dengan 8. X bar sama dengan 7,25. Sigma XT kuadrat sama dengan XT kuadrat dikurangi dalam kurung XT kuadrat per N sama dengan 432 dikurangi 58 kuadrat per 8 sama dengan 11,5. XT kuadrat sama dengan sigma dalam kurung XI dikurangi X bar kuadrat per N dikurangi 1 sama dengan 11,5 per 8 dikurangi 1 sama dengan 1,643. Nah, selanjutnya masukkan rumus. R sama dengan K per K dikurangi 1 dalam kurung 1 dikurangi sigma PQ per S kuadrat.
sama dengan 10/10 dikurangi 1 dalam kurung 1 dikurangi 1,876 per 1,643 sama dengan 1,1111 dikali 0,1418 sama dengan 0,1576. Karena R hitung sama dengan 0,157 lebih kecil daripada R tabel 0,707, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa instrumen tidak reliable. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.